Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel SKI kelas 9 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Oke ya. Materi ini merupakan materi yang sangat penting ya, mengingat kita tentu harus mengetahui sejarah ya, bagaimana perkembangan ajaran agama Islam yang melekat pada budaya dan kearifan lokal. Oke anak-anak semuanya, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat serta semangat terus dalam belajar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan, ini adalah kompetensi dasar pengetahuan yang nanti akan Pak Guru bacakan ya. Ini Pak Guru bacakan KD 3.4, yaitu menganalisis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia ya. Nanti kita akan menganalisis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ya, ini indikator yang akan kita capai ya selama pembelajaran. Silakan kalian cermati dan baca dengan baik. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Baik, kalau sudah, kalian perhatikan peta konsep berikut ya. Ini nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nanti kita akan bahas implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Kemudian ada kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ini ya, ada kearifan lokal di Jawa, kearifan lokal di Madura, kearifan lokal di Sunda, kearifan lokal di Melayu, dan kearifan lokal di Bugis, serta kearifan lokal di Minang. Apa saja? Ayo kita bahas. Sebelumnya kalian cermati dulu gambar berikut ya. Ini adalah tokoh-tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam yang tentu kalian sudah tahu ya. Ini adalah gambaran ilustrasinya. Ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, Hamzah, Abu Thalib, Abu Sufyan, Utsman, Ali, Abu Jahal, dan Abu Lahab ya. Kalian perhatikan, gambar satu ini merupakan ilustrasi seni berpakaian masyarakat Arab pada masa awal Islam, serta beberapa tokoh Quraisy yang menonjol pada masa Rasulullah SAW. Rumuskan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Islam terkait kearifan lokal di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalian perhatikan lagi ini ya, kalian cermati, ini adalah gambaran beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ini salah satunya ada Grebeg Besar Keraton Yogyakarta dengan blangkon khas Yogyakarta. Ini ada pakaian khas adat Kebumen. Nah, ini ada petik laut Muncar Banyuwangi. Nah, kemudian ada kemeriahan Harla NU di Purwodadi. Ini semua merupakan kearifan lokal yang ada di Nusantara. Gambar dua ini merupakan ilustrasi seni budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Kemudian kalian perhatikan, tugasnya adalah rumuskan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Islam berkaitan dengan kearifan lokal di beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Silahkan nanti kalian buat beberapa pertanyaan seputar kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke anak-anak ya, pertanyaanku, setelah kalian tadi mengamati gambar, coba kalian buat pertanyaan ya. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara Wali Songo menggunakan budaya sebagai media dakwah? Kemudian, apakah budaya bisa efektif ketika digunakan sebagai media dakwah dan lain sebagainya? Oke?
Baik, kalian perhatikan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Ya, ini agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Ya, kalian perhatikan implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Berbagai macam pengejauhan tahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai periode Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal sebagai Gus Dur, ya, dengan istilah pribumisasi Islam. Jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Wujud dari membumikan nilai-nilai Islam ini diantaranya adalah penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan idiom-idiom bahasa Arab menjadi bahasa setempat atau menggunakan bahasa lokal untuk menggantikan istilah berbahasa Arab. Nah, nilai-nilai ajaran Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Adapun implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Kemudian pemakaian perhitungan bulan, ya, bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan lain-lain. Ini adalah implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan kosakata bahasa Arab seperti syukur, selamat, salam, kurban, kawan, karib, dan selainnya dalam bahasa pergaulan sehari-hari, ya. Bahkan idiom-idiom Arab ini sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Ini merupakan implementasi, ya. Jadi idiom-idiom Arab ini masuk, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan, dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah-istilah Arab, seperti penyebutan istilah Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menggantikan sebutan Allah Rabbul Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai untuk menyebut Al-Alim, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara umum. Oke anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan. Yang kedua adalah kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ya, nanti kita akan bahas mulai dari suku Jawa. Kalian perhatikan, yang pertama adalah tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya adalah membaca kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna tiada Tuhan selain Allah. Adapun budaya tahlil mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tawasul, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. Ya, ini adalah tahlilan. Selanjutnya yang kedua adalah pengajian. Ya, tentu kalian tidak asing, ya, apa itu pengajian. Nah,
Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Ini pengajian. Kemudian yang ketiga adalah peringatan Hari Besar Islam. Nah, tentu kalian juga sudah paham ya, peringatan Hari Besar Islam biasanya diperingati. Contoh Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah sekaten. Sekaten ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ya, selain pada momen Maulud, upacara sekaten ini juga diselenggarakan pada bulan besar atau Dzulhijjah. Dalam perayaan ini, gamelan sekaten diarak ya dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ini gambar ilustrasi kegiatan sekaten ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya adalah Grebeg Maulud. Ya, acara ini merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung. Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ceramah keagamaan. Nah, kemudian takbiran. Nah, ini tentu kalian juga sudah paham ya. Takbiran ini biasanya dilakukan oleh umat Islam pada malam 1 Syawal ya atau Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Ya, tidak jarang juga kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan keliling kampung ya, melintasi jalan raya sebagai syiar dakwah. Kemudian likuran. Nah, budaya likuran ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Ya, malam ganjil ya di bulan suci Ramadan dalam rangka mencari atau iktikaf di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini namanya likuran ya, selikur, kemudian 23, 25, 27 ya dan seterusnya. Baik, selanjutnya megengan. Nah, ini megengan. Apa itu megengan? Yaitu upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih terpelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang. Ini. Kemudian yang ke-9, suranan. Apa itu suranan? Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro. Ya. Pada bulan tersebut, masyarakat biasanya berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya suranan. Yang ke-10 adalah nyadran. Kalian perhatikan, nyadran ini adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Kemudian lebaran ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan Bagda Kupat atau Ba'da Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Oke ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah
kearifan lokal daerah Jawa. Kemudian kearifan lokal daerah Madura, kalian perhatikan apa saja. Yang pertama adalah sholawatan, tentu kalian tahu ya, sholawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian rokat tase, yaitu kearifan lokal yang dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan kelancaran rezeki. Kemudian rokat. Nah, di Madura rokat dilaksanakan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara atau pandapa lemak, maka harus diadakan acara rokat. Acara ini biasanya dilakukan dengan mengundang topeng, ya, yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura, sembari dibacakan macapat atau mamaca. Yang keempat adalah muludan, ya. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya adalah kearifan lokal di Sunda. Kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah upacara tingkeban. Upacara tingkeban ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Yang kedua adalah reuni mundingan, yaitu upacara dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan tapi belum melahirkan juga. Kemudian yang ketiga adalah tembuni. Tembuni atau placenta dipandang sebagai saudara bayi, sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, yakni harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Ini namanya tembuni. Yang keempat adalah gusaran. Apa itu? Budaya gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tampak bertambah cantik. Upacara gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. Kemudian yang kelima adalah sunatan atau khitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. Kemudian yang keenam adalah cucurak. Kearifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Ini namanya cucurak. Kayak Nana, itu adalah kearifan lokal daerah Sunda. Nah, sekarang adalah kearifan lokal di Melayu. Apa saja kalian perhatikan? Yang pertama adalah petang megang. Budaya masyarakat Melayu ini dilaksanakan di Sungai Siak. Hal ini mengacu pada leluhur suku Melayu di Pekanbaru yang memang berasal dari Siak. Kearifan lokal ini diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Ziarah dilakukan setelah sholat zuhur, lalu dilanjutkan dengan kegiatan utama ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, yang juga dikenal dengan nama Marhum Pekan. Beliau merupakan Sultan kelima Kerajaan Siak, Sri Indrapura, dan juga pendiri kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua adalah Balimau Kasai.
Upacara tradisional ini khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah, orang tua atau sesama muslim. Kemudian yang keempat adalah berzanji, ya, membaca sholawat secara bersama-sama. Kemudian kearifan lokal di Bugis. Kalian perhatikan, yang pertama adalah upacara Amateang. Budaya ini dalam adat Bugis merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seorang di dalam suatu kampung ada yang meninggal dunia. Yang kedua adalah Mabarazanji atau Barzanji. Nah, kemudian kearifan lokal di daerah Minang, kalian perhatikan. Yang pertama adalah sholawat dulang. Sholawat dulang adalah cerita memuji kehidupan Nabi Muhammad SAW dan atau yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan, jari pada dulang atau piring logam yang besar. Yang kedua adalah makan bajamba atau makan barampak. Budaya makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah mandi balimau. Budaya ini dimaksudkan untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke anak-anak, bisa dipahami ya, ini adalah kearifan lokal di Minang. Ternyata di Indonesia, negeri kita itu banyak sekali kearifan lokal ya, yang sudah terasimilasi dengan ajaran agama Islam. Kalian perhatikan dengan baik ya, setelah kalian tadi mendengarkan dan mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, coba silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, berilah contoh implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika ada salah seorang teman mengajak kamu mengikuti salah satu acara kesenian atau budaya lokal yang bernuansa Islami. Yang ketiga, apa tindakan kamu jika kamu melihat salah satu teman menghina atau mengejek kesenian lokal di Indonesia yang bernuansa Islami di sekitarmu? Kemudian yang keempat, sebutkan berbagai seni dan budaya bernuansa Islami dari Melayu. Dan yang kelima, klasifikasikan seni budaya yang bernuansa Islami di Indonesia. Ya, silahkan ya. Boleh kalian kerjakan secara singkat dan jelas. Semoga dengan mengerjakan latihan soal ini nanti kalian semakin paham ya dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan, kehilafan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.